Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Charlie dimanapun berada, kalau klaim sebuah hal yang mereka akui sebagai nabi, seharusnya dia nggak takut diuji. Siapapun itu orangnya yang mengaku sebagai nabi dari kalangan ba'alawi. Dan hal ini kita bicara bukan soal yang paling keras atau bukan siapa yang paling dihormati. Kita berbicara terhadap penghormatan. Tapi kita bahas soal hal yang sering hilang, yaitu adalah sebuah kejujuran. Nah, dalam episode kali ini saya ingin membedah, ingin mengukur bagaimana tokoh-tokoh Ba'alawi ini berbicara speak up di publik, baik di sosial media ataupun saat berceramah. Dan bagaimana mengukur respon kritik daripada publik. Dan yang paling penting itu mengukur apa yang terjadi ketika merasa mereka diuji. Nah, dalam hal ini saya akan menggunakan analisis pendekatan psikologi. Karena dalam psikologi itu orang yang jujur itu adalah orang yang tidak akan pernah takut diuji dengan metode apapun, dengan cara apapun. Tapi orang yang bermain narasi itu biasanya mulai panik. Nah, hari ini kita akan lihat bersama apakah indeks kejujuran daripada tokoh-tokoh Ba'alawi ini mendekati sebuah mutlak jujur atau kejujuran. Sebelum saya lanjut, saya mau disclaimer terlebih dahulu buat teman-teman bahwa saya ini bukan ahli psikolog, Saya tidak sedang mendiagnosa umum, mendiagnosa secara individu. Yang saya analisis itulah data. Baik latar belakang saya IT ataupun di komunikasi, dan saya lakukan ini di sini adalah untuk membaca pola komunikasi publik. Apa yang saya sampaikan ini bukan klaim sebuah otoritas, tapi hasil pembacaan berbasis data, kemudian konsistensi narasi dan respon terhadap kritik. Kalau ada yang nggak setuju ya silakan, boleh dibantah, tapi bantah dengan data yang sama, dengan label emosi. Karena di sini kita tidak sedang mencari siapa yang benar, siapa yang mempunyai otoritas, tapi siapa yang paling bisa diuji. Nah, kalau misalkan dalam ilmu psikologi sendiri tidak ada satu hal suara yang tunggal, yang ada adalah kerangka berpikir dan interpretasi berbasis data. Nah, yang saya gunakan ini adalah pendekatan psikologi sosial dan komunikasi, sebagaimana suatu individu ataupun suatu personal Ba'alawi ini, kelompok yang bereaksi terhadap sebuah tekanan dan ancaman identitas. Pertanyaannya sebenarnya bukan apakah semua psikolog akan setuju dengan apa yang saya sampaikan, tapi apakah pola yang saya tunjukkan ini bisa diuji atau tidak. Nah, yang pertama kita akan bahas kerangka analisanya. Ini indeks kejujuran yang bisa kita rangkum, yang bisa kita lakukan sebagai indikator dalam memahami kejujuran dari setiap tokoh-tokoh yang lalu berucap di sosial media, Nah, dalam psikologi sosial dan komunikasi, kejujuran itu enggak dimulai dari sebuah klaim saja, tapi ada beberapa penilaian ataupun indikator yang memang itu sah dilakukan untuk melihat apakah itu orang jujur atau tidak. Yang pertama adalah konsistensi narasi. Apakah pernyataan siapkan Ba'alawi stabil dari waktu ke waktu atau berubah tergantung dengan tekanan. Nah, kemudian kedua terkait tentang transparansi data.
Terkait transparansi data, apakah sumber yang sebagai bahan untuk narasi itu terbuka ya, ataupun tertutup? Apakah ada verifikasi atau hanya menggunakan otoritas, misalkan otoritas ulama-ulama terdahulu dan seterusnya, yang mereka memang selalu pakai itu. Kemudian yang ketiga, respons terhadap kritik. Jika tesis Kaimat mengkritik terkait keabsahan masa lalu, apakah kritik ini terbuka terhadap uji verifikasi apapun, atau justru defensif, menyerang, dan bahkan mengalihkan dengan topik-topik yang tidak relevan atau topik yang tidak pernah menyentuh substansinya. Kemudian keempat, kita bicara motif psikologis. Dalam motif psikologis ini, apakah mencari sebuah kebenaran atau mempertahankan sebuah identitas status mereka? Yang kelima adalah korehensi kognitif. Ini sinkron enggak antara klaim satu dengan klaim yang lain? Intinya ada atau enggak, dan bagaimana logikanya dalam mentafsir pemahaman? Atau lebih banyak sampai disonansi atau kognitif dissonance. Nah, ini adalah indikator-indikator yang digunakan dalam indeks kejujuran. Ya. Kemudian di dalam indikator-indikator tadi, ya, kita akan memberikan sebuah kategori, ya, kategori indeks kejujuran. Yang pertama adalah high honesty atau tingkat kejujuran yang sangat tinggi. Ya. Nah, kalau kita melihat kejujuran sangat tinggi, ciri-ciri psikologisnya itu mereka siap terbuka untuk diuji, ya, siap dikoreksi, ya, siap dianalisis, siap diuji secara silang, ya, siap menerima sebuah kritikan, kemudian siap untuk kita membantah, siap dikoreksi pula, ya, nggak tergantung pada sebuah otoritas personal. Jadi kalau misalkan ditanya klaim masa benar salah, ya mereka nggak boleh menggunakan otoritas personal siapapun itu, baik menggunakan atas nama Basim Asy'ari katakanlah seperti itu, Senawi Al-Bantani, kemudian Syekhona Al-Qawi Bangkalan dan seterusnya. Itu nggak boleh, karena nggak bergantung pada sebuah otoritas personal. Ini adalah tingkat kejujuran tinggi. Kemudian selain kejujuran tinggi, high honesty ini mengutamakan data, ya, bukan sebuah identitas yang berdiri, ya, yang mereka anggap ini sudah ada banyak pengakuan, ya, sudah sahih, ya, sudah masyhur, terkenal dan seterusnya. Kita mengutamakan data, kita compare datanya, apakah data itu sinkron atau tidak, di mana letaknya kosongnya tokoh yang bernama Ubaidillah. Kalau misalkan tokoh itu kosong, nggak ada catatan sejarah riwayatnya selama 550 tahun, maka Ba'alawi harus menghadirkan buktinya. Kenapa tidak ada catatan, dan kalau misalkan ada sebuah buktinya ya sampaikan. Nah, kalau katakanlah hari ini Ba'alawi punya bukti baru selama 4 tahun ini, ya maka siap. Nah, inilah pola-pola yang ilmiah atau scientific mindset. Kemudian yang kedua, kita bicara namanya adalah moderate honesty, ya, ada sebuah kejujuran yang bersyarat. Nah, ciri-ciri psikologisnya sebenarnya kalau kita melihat narasinya memang ataupun bukti ataupun ucapan penyampaian terlihat objektif, tapi sepertinya selektif. Jadi katakanlah contoh misalkan Ba'alawi sudah jujur nih, ya, sudah jujur nih sebenarnya. Namun jujur bersyarat itu pilih-pilih, seolah-olah itu ilusi yang memberikan persepsi publik, oh ini sudah objektif, padahal itu adalah selektif. Kemudian menerima kritik ringan, justru menolak kritik fundamental. Dan yang paling jelas, mulai terlihat bias identitas.
Pola narasinya mudah ditemukan dalam setiap mereka untuk generasi. Nah, mereka menyampaikan ya kami terbuka, tapi ini sudah jelas ya secara tradisi, secara lisan, apa secara pengakuan sudah wasifado, sudah ada ijma ulama, sudah ada pengakuan ulama dan segala macamnya, dan seterusnya. Nah, masalahnya apa? Ada konflik antara akal dan sebuah loyalitas sosial. Kemudian ketiga adalah defensive honesty. Ini kejujuran yang defensif. Ciri-ciri mudah psikologisnya adalah menghindari sebuah pertanyaan inti. Mereka mengalihkan sebuah isu atau head miring gitu kan. Misal yang benci habaib itu adalah orang-orang munafik ya. Protes keimat itu adalah menebar sebuah kebencian, memecah belah umat dan seterusnya. Dan lebih banyak justru menggunakan otoritas baik ulama, sanad dan seterusnya itu sebagai tameng ya, tameng sesuatu hal yang sulit untuk mereka mau diuji. Nah, kalau pola narasi-narasi yang sering kita baca di sosial media, ini sudah diwariskan turun-temurun, ya, sudah terdahulu, sudah banyak pengakuan, sudah ribuan tahun. Ya, nggak perlu lah dipertanyakan lagi nasib lagi itu sohi, ya, itu lebih sohi daripada nasabnya para ahli bait. Nah, ketika hal ini terjadi, ini sebenarnya sudah masuk ke fase cognitive defense mechanism. Ya, jadi justru mereka tidak pernah akan menjawab terkait substansi atau tidak pernah menyentuh metodologi dan data. Kemudian terakhir adalah law honesty. Yang keempat ya, law honesty yaitu kejujuran yang tingkatnya rendah. Ya, lebih jelas kepada manipulatif tingkat. Nah, ciri psikologis itu adalah ciri data. Kemudian distorsi informasi. Nah, lebih kepada emotional framing, memancing simpati, kemudian kemarahan, kemudian mencari sebuah dukungan. Nah, pola-pola narasinya sangat mudah untuk dianalisis kok. Ya, yang meragukan contoh, yang meragukan nasabah ini ada punya agenda tertentu. Ya, yang meragukan nasabah ini adalah operasi intelijen hitam. Ya, yang membatalkan nasabah ini propaganda nasab. Ini adalah narasi-narasi atau pola-pola narasi yang memiliki ciri low honesty, kejujuran rendah atau lebih spesifiklah manipulatif ringan. Nah, narasi-narasi seperti ini itu mulai dikendalikan untuk mempengaruhi umat, bukan menjelaskan, hanya untuk mempengaruhi, mencari simpati, mencari dukungan, ya. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir adalah zero honesty. Nah, ini propaganda mode. Jadi psikologisnya adalah menolak verifikasi total, kemudian menyerang lawan, ya, kemudian mengontrol opini publik, ya. Nah, pola-pola narasinya itu siapa yang menolak ini berarti melawan agama ataupun ulama. Nah, ini bukan lagi sebuah diskusi, tapi ini kontrol psikologis massa. Nah, sekarang kita akan bahas analisa khususnya seperti apa sih sebenarnya narasi nasabah Balawi itu. Kalau berdasarkan pola-pola yang saya kumpulkan di seluruh platform sosial media, baik di YouTube, X, kemudian Instagram dan seterusnya, baik tokoh publik, ya, tokoh Balawi, tokoh-tokoh pro yang dengan tesis keimat, kemudian pembandingnya adalah tokoh-tokoh lain, ya, sebagai amplifier. Secara psikologis itu bisa dipetakan. Nah, temuan pola umum yang dapat ditemukan dalam setiap narasi Balawi yang pertama adalah dominasi defensif atau lebih dominasi kepada propaganda. Kritik tidak dijawab langsung, ya. Mereka selalu mengalihkan ke legitimasi historis dan emosional. Nah, berkali-kali saya ingatkan, berkali-kali saya sampaikan bahwa pola-pola itu konsisten, memiliki 4 indikator yang jelas. Ya, yang pertama adalah mengalihkan adab dan isu, kemudian menggunakan otoritas ulama, kemudian menyerang personal, dan membantah secara metodologi dan data. Nah, membantah metodologi dan data itu justru lebih kecil persentasenya, itu di bawah 10%. Kemudian kedua, identity protection mode. Nah, nasab ini dilindungi. Nasab ini bukan sekedar data,
tapi nasab ini jadi sebuah identitas sakral, ya. Yang mengkritik itu dianggap sebuah ancaman eksistensial. Nah, dalam psikologi itu disebut dengan identity protective cognitive. Nah, kemudian yang ketiga adalah cognitive dissonance yang sangat tinggi. Nah, data modern seperti genetika yang pernah disampaikan atau pernah diulas, dibahas selama Dr. Sugeng, ya, baik peta migrasi, kemudian DNA populasi dan seterusnya, kemudian historiografi, itu versus dengan tradisi yang mereka sudah klaim secara turun-temurun. Jadi data modern versus dengan tradisi. Nah, diselesaikannya hal-hal itu ya bukan dengan riset. Kalau misalkan dari Dr. Sugeng menolak nasabnya Ba'alawi dari sisi genetika, ya harusnya Ba'alawi itu menyelesaikan juga dengan riset. Tapi yang dilakukan dengan penolakan, DNA itu haram. Nah, ini menghasilkan apa? Rasionalisasi. Ya, ini menghasilkan rasionalisasi, penolakan bukti, terus mendelegitimasikan personalnya, merendahkan kepakaran Dr. Sugeng. Alih-alih apa? Mereka tidak pernah menyentuh dengan substansi yang ada. Misalkan mereka menolak tes DNA karena tidak ada DNA pembanding dari Imam Ali, ya, tidak ada pembanding, tidak ada DNA langsung dari Nabi. Tapi mereka justru sudah menjelaskan mengapa haplogrup Ba'alawi itu GY32612. Kalau misalkan cucu Nabi, kenapa DNA-nya G, dan kenapa harus G? Kenapa tidak sama DNA-nya dengan keturunan Nabi dari kerajaan, misalnya Raja Jordan? Nah, itu dijelaskan. Kenapa G? Nah, terus G itu dari mana? Kok probabilitasnya orang Arab itu kecil? Kalau memang mereka itu adalah keturunan Nabi, harusnya probabilitasnya orang Arab itu harusnya tinggi, karena Nabi itu asli dari Arab. Yang kemudian keempat, otoritas sebagai pengganti bukti. Karena ulama ini sudah bilang, ya, karena Syekh Khalil Bangkal sudah bilang, karena Mbah Hasyim Asy'ari sudah menyebut, sudah mengaku nasab Ba'alawi dan seterusnya, ya, karena sudah ada pengakuan lah seperti itu. Nah, inilah bias, ya, bias sekali gitu loh. Jadi tidak mampu memberikan sebuah bukti, malah justru mereka menggunakan otoritas ulama sebagai tameng. Nah, kalau kita estimasikan distribusi indeks kejujuran, ya, hipotesis berdasarkan data yang pernah saya ulas dan pernah data saya sampaikan ke publik, high honesty itu kisaran nilainya 5-10%. Kemudian moderatnya itu 15-25%. Kemudian defensifnya itu tinggi, 30-40%. Kemudian yang low honesty itu 15-25%. Dan yang propaganda itu 10-20%. Nah, artinya apa? Mayoritas diskursusnya nasab Ba'alawi ini atau narasi membantahnya pembatalan nasab dari pihak Kiai Imad ini berada di zona defensif ke bawah. Ya, cuma ada defensif, kemudian low dan propaganda. Nah, ini sedikit saya akan membedah beberapa tokoh-tokoh yang bisa kita lakukan pembanding dalam melakukan indeks kejujuran. Nah, kemudian saya melakukan mapping tokoh pro Ba'alawi berdasarkan indeks kejujuran psikologis. Dan fokus di sini itu benar-benar bukan benar-benar terkait tentang salah atau benar nasab, tapi bagaimana pola komunikasi, respon kritik, dan integritas sebuah naratif. Nah, yang saya gunakan kerangka yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Yang pertama konsistensi, transparansi, kemudian respon kritik, ya, kemudian motif psikologis dan koherensi sebuah logika. Nah, di sini skala nilai yang saya berikan 90-100 itu high honesty. Kemudian 70-89 itu moderat,
Kemudian 50 sampai 69 itu lebih kepada defensif. Kemudian 30 sampai 49 itu low, dan 0 sampai 29 itu propaganda mode. Nah, yang pertama kita akan mapping tokoh pro Ba'alawi. Yang pertama Habib Ja'far. Nilainya adalah 75 dari 100. Ya, itu berarti perhitungannya adalah moderate honesty. Nah, analisis psikologisnya, gaya komunikasi terbuka sebenarnya. Kemudian dialogis, ya, itu bisa teman-teman lihat di dalam podcast Login di Corbusier gitu ya. Kemudian tidak frontal, menyerang sebuah kritik. Ya, tidak keras, tidak pernah defensif, ya, tidak pernah menghina kepada yang membatalkan nasab. Di sini yang menghina pro tesis keimat, gitu ya. Namun di sini tetap menjaga, ya, Habib Ja'far ini lebih menjaga zona amannya tradisi mereka. Ya. Jadi nggak mau ambil pusing, nggak mau menyerang juga, tapi maunya ambil aman. Nah, tapi jarang masuk ke uji data keras secara historis ataupun genetik. Itu terbukti di Login episode 26. Ketika membahas tentang nasab Ba'alawi, ya, terkait boleh atau tidaknya resign, katakanlah seperti itu, ya, dengan jawaban yang datar dari Habib Mujtaba, namun mengalihkan sebuah topik. Boleh nggak sih Habib itu nggak usah penceramah, kan gitu ya? Boleh nggak sih Habib itu astronot? Boleh nggak sih Habib itu pilot? Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini adalah pengalihan sebuah isu karena tetap menjaga modenya mode yang aman untuk menjaga sebuah tradisi. Nah, kesimpulan di sini sebenarnya terlihat objektif, tapi tetap terkunci dalam batas identitas kulturalnya. Tidak bisa lompat, tidak bisa keluar daripada batas sebuah identitas kultural. Nah, kemudian kedua, Habib Rizik Syihab itu nilainya 45 dari 100. Itu adalah low honesty. Nah, analisis psikologisnya, narasinya sangat ideologis dan mobilisasi massa. Ya, mengajak perang, ngasah golok dan celurit, arit, dan seterusnya. Kemudian kritik sering dibalas dengan sebuah framing lawan. Nah, konsistennya apa? Ya, konsisten dalam kerangka ideologi. Ya, ideologinya Ba'alawi, ideologinya FPI, bukan konsisten di dalam sebuah verifikasi. Sekalipun memang pernah menyampaikan kalau yang mengaku-ngaku cucu Nabi atau Habib yang mengaku cucu Nabi, silakan tes DNA, verifikasi. Nah, kan gitu. Namun pada faktanya itu menjadi inkonsisten dengan pernyataannya sebelum. Jadi tidak lebih kepada verifikasi. Nah, ciri-ciri dominannya adalah emotional authority dan identity defense. Sehingga kesimpulan bisa kita ambil daripada tokoh ini adalah narasi yang digunakan untuk mempertahankan sebuah pengaruh, ya, untuk mempertahankan massa, untuk mempertahankan pendukungnya, pengikutnya, kibin-kibinnya, gitu kan, bukan membuka sebuah verifikasi. Kemudian ketiga, Habib Bahar bin Smith itu nilainya 35/100, ya, 35 dari 100. Itu low honesty, sedikit mendekati kepada propaganda. Nah, analisis psikologisnya adalah retorika tinggi emosi. Emosinya, ya kan, sangat luar biasa, bahkan mengaum seperti singa, marah, loyalitas, dan seterusnya. Bahkan yang bisa menjinakkan ya Habib Bahar bin Smith hanya satu orang, yaitu Habib Rizik. Selain itu, dia akan lawan. Nah, kemudian minim sebuah ruang diskusi yang rasional. Kritik sering diposisikan sebagai sebuah ancaman, ya, ambil pedang, ngajak perang, ya, kemudian ngajak berkelahi, dan seterusnya. Nah, ciri dominannya adalah psychological pressure dan mass life influence. Jadi ini lebih kepada mengerahkan sebuah massa. Nah, hasil ini adalah lebih kepada kontrol emosi audiens daripada sebuah diskursus kebenaran. Kemudian keempat, data pembanding sebenarnya, ya, itu novel Mbak Mukmin. Itu nilainya 40/100.
Itu sama, itu law honesty juga. Analisis psikologisnya reaktif terhadap sebuah isu, ya, terlebih kepada waktu itu pernah di ILC, ya, berhadapan dengan Kiai Syarif, ya, bahkan mempertanyakan Imad itu bin Sarmat apa bin Sarmun, gitu kan, atau bin apa gitulah. Artinya reaktif terhadap isu tapi lebih kepada personal. Kemudian argumentasinya sering berbasis posisi, bukan data. Nah, ini konsisten dalam membela narasi kelompok. Lebih dominan sebagai defender narasi, bukan sebuah evaluator kebenaran. Kemudian kelima, Habib Novel Al-Idrus, ya, itu nilainya 55/100. Defensive honesty. Analisis psikologisnya adalah lebih tenang, edukatif dibanding dengan tokoh lain. Namun tetap menghindari sebuah kritik kritis terhadap pembuktian. Ya, ketika Habib Novel menyampaikan yang menolak nasabnya Habaib itu dajjal, kemudian kafirkan orang dan seterusnya, ya, justru itu membuka sebuah kritik yang sangat tajam, justru melemahkan pembuktian, ya, pembuktian terhadap ucapannya, pembuktian terhadap nasabnya Balaam. Nah, akhirnya kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini, sebenarnya yang kita hadapi ini adalah bukan sebuah perdebatan data secara akademik, ya, bukan perdebatan keilmuan, tapi yang diperdebatkan adalah pertahanan sebuah identitas. Nah, dalam pertahanan identitas, kejujuran itu justru selalu menjadi korban yang pertama, korban awal. Jadi mengorbankan dulu kejujuran dan lebih kepada mempertahankan sebuah identitas. Kalau misalkan klaim mereka sebagai cucu Nabi itu benar, ya sebaiknya ataupun seharusnya tidak harus dilindungi dengan narasi apapun. Tidak harus dilindungi dengan pasukan narasi di sosial media. Tapi kalau harus dilindungi mati-matian, mungkin yang dijaga itu bukan kebenaran, tapi sebuah kepentingan. Demikian dari saya, akan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.